kata yang sudah saya lakukan. Ya. Bagaimana hitungannya? 300 halaman ditulis dalam 21 hari. Emang bisa? Nah, mari kita lihat ya. Menulis tema, topik, dan judul 1 hari. 1 hari itu 3 jam, Bapak dan Ibu. Biasanya saya melakukannya 2 jam setelah sholat subuh. Dan 1 jam setelah Isya. Jadi pagi itu 2 jam. Nanti malam 1 jam. Boleh dibalik tergantung waktu Bapak dan Ibu. Pagi 1 jam, malamnya 2 jam. Monggo. Ini saya bercerita tentang apa yang sudah saya lakukan. Untuk menulis tema, topik, dan judul. Ya, Pak, tema penting, penting, super penting. Tema itu harus ditulis, tidak boleh enggak. Topik dan judul, ya. Pak, tema dengan judul apa sama? Beda. Moga-moga nanti ada penjelasan. Di bawah nanti ada penjelasan. Yang kedua, menulis ya, termasuk otentikasi. Otentikasi itu artinya memastikan ini buatan saya, bukan buatan AI. Itu namanya otentikasi. Ya, 11 hari Bapak dan Ibu menulis 300 halaman itu 11 hari. Jadi bukan 21 hari. 11 hari saja cukup. Hitungannya adalah satu buku sekitar 10 sampai 15 bab. Ya, 10 sampai 15 bab. Setiap bab sekitar 10 sampai 15 topik. Jadi satu buku sekitar 100 sampai 225 topik. Pak, bikin sekian banyak topik, Pak. Aku bikin 10 topik aja nggak ngerti apa yang harus saya tulis. Tenang, Anda bersama saya. Anda nanti tiba-tiba akan punya topik ratusan. Bukan puluhan, Bapak dan Ibu, ratusan. Oke, satu buku sekitar 100 sampai 225 topik. Untuk buku 300 halaman. Karena satu topik sekitar 2 sampai 3 halaman. A5, aku tidak menjanjikan A4 ya. Aku menjanjikan A5. Karena buku pada umumnya sekitar A5. Sekitar itu ya segitu-gitu. Bukan folio, bukan A4 ya. Ini buku yang dimensinya sudah jadi. Nah, pengalaman saya kalau menulis satu topik sudah termasuk otentikasi. Otentikasi itu memastikan ini tulisan saya, itu namanya otentikasi. Bukan tulisan AI. Nah, itu butuh waktu sekitar 15 sampai 20 menit. 10 sampai 20 menit lah. Kalau kita sudah terbiasa dan topiknya sudah benar-benar kita kuasai, biasanya 10 menit cukup rampung itu. Bahkan 5 menit pun rampung. Kalau topik itu sudah kita kuasai. Tapi kalau topik itu kita belum kuasai, biasanya butuh waktu lebih lama. Ya, untuk otentikasi. Apa sih Pak otentikasi? Otentikasi adalah tulisan AI diinternalisasi ke dalam pikiran dan otak kita sehingga kita paham. Kita wajib paham 100%. Kalau Anda nggak paham 100%, itu berarti tulisan AI. Ketika Anda sudah paham 100%, Anda ubah dengan gaya bahasamu. Atau Anda minta ngubah, AI suruh ngubah, tapi dengan cocok. Feel. Oh iya, aku sudah feel in dengan tulisan ini. Nek wis cocok, itu berarti sudah dirimu. Itu sudah otentik. Jadi syaratnya 2, Bapak dan Ibu, otentik itu. Yang pertama Anda paham 100%. Yang kedua, bahasanya dengan feel in. Cocok. Nek bahasanya dengan ini bukan gue deh. Berarti urung otentik. Dan itu bisa diparafrase. Dengan iso ngeparafrase sendiri, ubah sendiri. Misalnya, aku tidak terbiasa menggunakan kata saya. Saya terbiasa menggunakan kata aku.
Maka ketika AI menulis dengan kata saya, dengan ubah jadi aku. Aku tidak terbiasa menggunakan kata Anda. Aku terbiasa menggunakan kata kamu. Nah, otentik adalah ketika kata Anda sudah digantikan. Bahasa seperti ini, misalnya, eh eh, berikut ini adalah contoh-contoh. Nah, itu tuh Anda tidak terbiasa karena kebiasaan Anda adalah di bawah ini, contoh-contoh yang berkaitan dengan hal tersebut di atas adalah sebagai berikut. Loh, biasanya jenengan pakai sebagai berikut. Kok nggak ada kata sebagai berikutnya? Nah, itu tidak otentik. Maka Anda siapkan untuk mengedit. Secara manual boleh, disuruh edit AI boleh, yang penting jenengan seneng dengan kata-kata itu. Nyaman, merasa itu kalimatmu. Ada dua syaratnya tadi otentik. Ini penting ya. Penting ini. Ini salah satu dari inti atau hatinya penulisan adalah otentik. Ada dua ya syaratnya otentik. Yang pertama adalah jenengan paham 100%. Loh Pak, kalau masalah ini aku nggak paham bagaimana? Tanya kepada AI sejelas-jelasnya. AI akan menjelaskan lebih jelas dari dosen. Mohon maaf Pak, Bu dosen. AI akan menjelaskan lebih jelas dari itu karena Anda bisa bertanya kapanpun. Nek dengan dosen, jenengan takon terus diseneni. Minimal diseneni konconi. Oh gak diseneni dosen nih, seneni konconi. Ojo kakean takon ae. Waktu ninta iki sampean tok ae sing takon. Tapi nek jenengan tanya AI, 100 kali Anda tanya, 100 kali Anda dijawab. Tanpa marah. Itu yang menjamin kita bisa memahami topik-topik yang kita nggak paham. Maka 100% Anda harus paham. Itu syarat otentik. Yang kedua, bahasanya jenengan nyaman. Oh, cocok aku. Oh, memang ini bahasaku. Seneng aku. Itu berarti sudah otentik. Ya. Nah, otentikasi ini perlu waktu. AI itu membikankan satu topik itu loh, gak sampai 3 menit. Tapi tak kasih waktu 20 menit. Untuk apa? Sing 17 menit untuk otentikasi. Nah, terus apa gunanya Pak kalau saya nulis? Yo ada gunanya, wong AI memberikan ide kok. Kita nggak punya ide, begitu ada AI punya ide yang luar biasa banyaknya. So, AI fungsinya adalah menawarkan ide, memberikan template. Luar biasa. Dan itu buatan Anda, bukan buatan AI. Karena apa? Sudah Anda otentikasi. Jadi 10-15 menit ini ya, dalam satu topik, bikin satu topik ini, 15-20 menit ini panjang. Bagi orang yang sudah menguasai topik itu, 5 menit jadi. Tapi kalau Anda belum menguasai, memang Anda harus gali sampai menguasai. Nah itu maka tak sediakan waktu 20 menit. Karena itu buku yang Anda sudah kuasai tekniknya, nulis ya cukup jauh lebih cepat. Tidak sampai 21 hari, mungkin 15 hari, 10 hari. Kelar. Saya itu kalau bikin buku 7 hari, kelar. Ya, oke. Nah, jadi kalau satu topik itu sekitar 20 menit, hitungannya adalah satu buku 100 topik. 100 kali 20 menit, 2000 menit. 2000 menit itu adalah 33 jam. Bagi 60 ya, 33 jam. Dibagi satu hari tadi kan perjanjian kita 3 jam. Jadi 33 dibagi 3, hanya 11 hari. Selesai. Selesai 300 halaman. Bapak dan Ibu, 300 halaman hanya 11 hari. Bukunya wis dadi, durung. Belum jadi ya. Masih harus diedit dan dipastikan plagiarismenya free. Artinya tidak plagiasi. Bagaimana caranya? Pakai Turnitin. Cek pakai Turnitin. Oh, plagiasinya masih 35%. Ya, diedit lagi, diparafrase, sama disitasi dengan cara sitasi yang benar. Ya, waktunya 4 hari. 4 hari ini sudah tak ukur ini. Sudah
Sudah saya lakukan ini. Aku ngitung